Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Kezia Gunawan dengan NIM 2022 061038, mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya akan mempresentasikan kerja profesi saya yang berjudul Perancangan Desain Visual untuk Kebutuhan Sosial Media dan Pitch Deck di Ayo Ayo. Yang pertama adalah latar belakang. Kerja profesi ini merupakan mata kuliah wajib di Universitas Pembangunan Jaya yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa desain komunikasi visual agar dapat mengaplikasikan ilmu perkuliahan dalam lingkungan profesional. Saya memilih Ayo Ayo, sebuah konten factory berbasis kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada produksi konten digital, karena konsepnya selaras dengan kebutuhan industri komunikasi visual saat ini yang menuntut konten dalam jumlah besar, waktu singkat, dan kualitas konsisten. Selama magang, saya ditempatkan sebagai graphic designer di tim production dengan fokus pada pembuatan desain visual untuk media sosial dan pitch deck presentasi, serta berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan desain grafis dan beradaptasi dengan teknologi AI dalam industri kreatif. Lalu ada sejarah perusahaan, didirikan oleh Rico Leonard pada tahun 2024. Ayo Ayo memiliki visi untuk menjadi pemimpin di masa depan untuk pembuatan konten dan misi untuk mengubah ide menjadi konten yang berdampak. Ayo Ayo menggabungkan storytelling dan teknologi untuk mendefinisikan ulang content creation. Tipe konten yang dibuat Ayo Ayo antara lain ada AI commercial, podcast production, social media management, dan personal branding with digital twin technology. Kelebihan Ayo Ayo yang membedakan dari perusahaan lain adalah kecepatan, kreativitas, ketepatan, dan storytelling yang saling terhubung. Ayo Ayo juga dipercaya oleh berbagai brand ternama seperti Agres, Social Bread, Olive Stride, Grand Paddle, Seacher, dan Coco Lemon. Lalu ada struktur organisasi. Ayo Ayo memiliki hierarki yang terdiri dari CEO, COO, CMO, HRD, yang kemudian membawahi Head of External, Head of Creative, Head of Production, dengan masing-masing memiliki tim pendukung seperti Creative Team dan Production Team. Saya ditempatkan dalam Production Team, yaitu unit yang bertanggung jawab pada proses eksekusi dan pengelolaan pembuatan konten. Pelaksanaan kerja profesi berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 2 Juni hingga 2 September, di mana saya mengikuti jam kerja dari 9 pagi sampai 5 sore setiap hari Senin sampai Jumat, sehingga berhasil memenuhi persyaratan minimum 400 jam kerja. Lalu ada tahapan proses kerja. Proses pelaksanaan kerja penulis di Ayo Ayo sangat terstruktur dan berurutan. Dimulai dengan tahap briefing dari tim kreatif untuk menerima arahan dan guideline project. Setelah itu dilanjutkan dengan research untuk mempelajari gaya komunikasi klien dan menganalisis tren. Tahap berikutnya adalah proses desain, di mana semua arahan dan temuan diimplementasikan menjadi elemen visual yang komunikatif. Desain yang telah selesai kemudian memasuki tahap evaluasi untuk mendapatkan feedback terperinci dari tim kreatif dan juga klien. Siklus kerja diakhiri dengan tahap delivery, yaitu penyerahan hasil kerja akhir yang telah disetujui dalam format yang optimal. Cakupan tugas saya selama magang di Ayo Ayo, yang pertama itu ada mendesain berbagai kebutuhan visual untuk platform digital seperti feed, story, flyer media sosial, atau poster digital promosi dan juga thumbnail. Lalu melakukan proses penyuntingan atau editing video, dan mengelola proses AI foto dan video generation untuk menciptakan aset visual yang inovatif dan efisien. Lalu terakhir ada bertanggung jawab dalam pembuatan pitch deck, presentasi yang persuasif untuk calon mitra, dan mendukung upaya penjualan bisnis perusahaan. Berikut adalah contoh feed yang saya buat untuk salah satu klien Ayo Ayo, yaitu untuk Utopia, salah satu komunitas stok atau kripto terbesar di Indonesia. Lalu ini juga ada contoh story untuk salah satu klien Ayo Ayo yang bernama Billionaire Trust Club, yaitu komunitas self-improvement. Lalu poster dan flyer ini untuk salah satu event perfume di Senayan, yaitu Scent Venture. Lalu juga ada thumbnail untuk personal branding
dari mantan atlet sepak bola Indonesia, yaitu Rups. Editing untuk endorsement videonya Gabriela Eka Putri. Contoh untuk AI Generate. Dan juga pitch deck untuk Fantech dan Agres. Lalu ada kendala yang saya alami selama saya melakukan kerja profesi di Ayo Ayo, yaitu yang pertama ada tantangan adaptasi dengan variasi selera dan tes klien yang berbeda-beda, lalu tenggat waktu yang seringkali singkat dari permintaan klien juga menyebabkan kesulitan dan pekerjaan menjadi terburu-buru. Yang terakhir, mempelajari pengoperasian dan integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI ke dalam alur kerja desain dari nol. Solusi yang saya lakukan, yang pertama itu melakukan riset mendalam mengenai latar belakang klien dan pola gaya visual yang sudah digunakan di media sosial mereka. Lalu fokus pada penguasaan manajemen waktu yang baik, yaitu dengan membagi waktu sesuai dengan tingkat urgensi pekerjaan yang diterima. Terakhir, mempelajari pengoperasian dan integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI ke dalam alur kerja desain dari nol. Pelajaran yang saya peroleh, saya mendapatkan beberapa pelajaran dan pengalaman berharga, di antaranya pertama memperoleh pengalaman dan kesempatan bekerja langsung di industri profesional, yang kedua belajar tentang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan klien yang beragam, yang ketiga mengembangkan kemampuan manajemen yang efektif dalam mengerjakan pekerjaan dengan tenggat waktu, dan terakhir mengasah kembali kemampuan berbahasa Inggris karena perusahaan mewajibkan karyawannya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa tersebut. Terakhir ada kesimpulan, kerja profesi ini mencapai tujuan utamanya di bidang graphic designer di Ayo Ayo, dengan capaian berupa perancangan dan produksi materi visual untuk media sosial dan pitch deck presentasi yang konsisten dengan identitas visual perusahaan. Saya memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan desain grafis dalam komunikasi digital, pentingnya konsistensi branding, serta keberhasilan dalam beradaptasi dengan tren industri berbasis AI, termasuk dalam pengoperasian dan pengintegrasian teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi workflow. Secara keseluruhan, pengalaman ini berhasil mengasah keterampilan kreatif dan meningkatkan kemampuan profesional saya di bidang desain komunikasi visual. Berikut untuk lampiran kegiatan saya selama saya menjalani kerja profesi di Ayo Ayo. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.